Bagi sobat YouTube yang baru tahu channel Kholek Sagusanov ini, saya sampaikan selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan tekan tombol warna merah. Kemudian, biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga, kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Haji Abdul Kholik Eskom sebagai narasumber hari ini. Yang kami hormati kepada seluruh peserta webinar. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang Maha Pemurah pencurah rahmat atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dapat hadir dalam acara webinar pemanfaatan articulate storyline untuk pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 November 2020 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara hari ini. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama yaitu doa pembuka, kedua acara inti. Kesuksesan dan kelancaran acara pada hari ini adalah merupakan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah Allah mengabulkannya. Allahumma wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas doanya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, sebagai pelaksana acara webinar pemanfaatan articulate storyline untuk pembelajaran, yaitu Bapak Haji Abdul Kholik Eskom, akan saya bacakan daftar riwayat hidup atau biografi beliau. Yang pertama, sebagai pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia tahun 2020 sampai sekarang, sebagai Wakahumas SMKN 1 Bangil tahun 2016 sampai sekarang, sebagai pengajar di SMKN 1 Bangil pada tahun 2004 sampai sekarang, sebagai Kepala Sekolah SMK Wahidasim Bangil pada tahun 2006 sampai 2011. Kepada Bapak Haji Abdul Kholik Eskom, waktu dan tempat disilahkan. Baik, pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bu Faik yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang kembali di webinar Jumat Sagusanov. Di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 13 November 2020, saya akan berbagi di dalam webinar ini untuk membuat media pembelajaran menggunakan software atau aplikasi Articulate Storyline versi yang ketiga. Bagaimanakah hasil akhir dari webinar ini? Media yang seperti apa? Supaya peserta semua bisa tahu gambaran dari apa yang akan nanti kita ikuti di webinar kali ini. Silakan lihat di video ini. Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari hasil webinar yang nanti akan kita tunjukkan bagaimana caranya. Jadi ada tampilan home screen. Ini bisa kita masukkan nama, kemudian nama sekolah. Kalau misalnya ini tidak kita masukkan, maka nanti ini kita tidak bisa berfungsi, tidak bisa masuk selanjutnya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang sudah kita kasih parameter. Nah, nama ini nanti akan ditangkap di sini Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul Hai Abdul Kholik. Nama ini bergantung dari apapun nama yang kita masukkan sebelumnya, nanti akan masuk di sini.
Nah, di sini dalam main menu atau menu utama ada 3 kompetensi. Bapak Ibu kalau nanti bisa lanjutkan dengan kompetensi 4, 5 dan seterusnya bisa. Misalnya kompetensi 1, ini bisa klik. Nah, next materinya anggap 2. Kalau yang 3 dan seterusnya nanti bisa diduplikat dan diganti saja. Nah, ini adalah contoh soal yang kita akan tunjukkan di webinar ini. Ada 3 bentuk soal. Ini ada yang benar salah, nanti yang kedua adalah multiple choice, yang ketiga adalah mencocokkan. Oke. Nih. Nah, seperti ini. Ini adalah nama yang tadi ya. Oke, yang kedua, nah ini saya tunjukkan materi yang berbeda. Jadi ini mungkin akan berfungsi manakala kita klik di bagian tertentu dari gajah ini. Nah, ini kakinya Bapak Ibu. Oke, kakinya di mana? Di sini ya kakinya. Nggak kena ini kakinya. Di sini ya. Oke, ini kakinya. Oke, nah ini soal multiple choice. Gajah binatang melata bukan ya? Mamalia ya. Oke. Nah, oke, yang ketiga, ini materinya sama. Yang beda adalah mencocokkan bunga matahari kuning, daun segar hijau, warna bendera atas merah, putih. Oke, setelah selesai kita bisa keluar. Kita ditanya keluar bener apa enggak. Kalau enggak kembali lagi. Kalau keluar bener ya selesai. Nah, itu tadi videonya Bapak Ibu, menarik bukan? Nah, Bapak Ibu, untuk membuat media yang seperti itu kita menggunakan software Articulate Storyline. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakannya menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Nah, namun sebelum itu kita lakukan, saya ingin menyampaikan kegiatan di hari ini. Yang pertama nanti kami akan sampaikan konsep dari pembuatan media ini dan bagaimana menu-menu yang ada di Articulate Storyline. Dan yang berikutnya nanti kami akan coba untuk praktekkan bagaimana aplikasi Articulate Storyline yang sebetulnya adalah software untuk presentasi. Benar Bapak Ibu, jadi Articulate Storyline itu sungguhnya adalah software untuk presentasi. Sama seperti PowerPoint. Nah, dengan software Articulate Storyline ini nanti saya akan tunjukkan, saya akan berbagi hasilnya seperti yang tadi sudah kita lihat bersama di video sebelumnya. Namun sebelum kita mulai Bapak Ibu, karena kegiatan webinar ini ada beberapa yang bekerja sama dengan Sagusanov. Yang pertama tentu saja Ikatan Guru Indonesia selaku organisasi profesi guru di mana saya bernaung. Kemudian yang kedua adalah Jaringan Sekolah Digital Indonesia, di mana salah satu pengurus pusatnya saya terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga adalah tentu saja perusahaan besar elektronik yang senantiasa mensupport dan mendukung kegiatan-kegiatan Ikatan Guru Indonesia, kegiatan Jaringan Sekolah Digital Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang maju dengan memberikan dukungannya selama ini, sehingga kami di Ikatan Guru Indonesia dan di Jaringan Sekolah Digital Indonesia bisa berbagi, bisa saling untuk sharing dengan guru-guru di seluruh wilayah Indonesia dan menjadikan pendidikan ini lebih baik. Khususnya Bapak Ibu, diakui atau tidak, keberadaan Samsung di 5 tahun terakhir ini menjadikan literasi digital untuk guru-guru di Indonesia itu sudah semakin baik. Karena itu Bapak Ibu izinkan waktu sebentar untuk kita Samsung Knowledge, biar Bapak Ibu bisa membuka bahwa sebetulnya teknologi yang ada di Samsung seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi seluruh peserta nanti berhak untuk mendapatkan sertifikat. Sebagai peserta webinar tentu ini adalah hak dari Bapak Ibu. Di samping itu Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan presensinya, yaitu presensi kehadirannya, kemudian surat undangannya juga Bapak Ibu bisa dapatkan nanti. Nah, ada yang berbeda mulai di webinar kali ini.
kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat bukan hanya sebagai peserta, tapi kami berikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat 32 jam. 32 jam itu setara dengan kegiatan 4 hari Bapak Ibu. Jadi karena kegiatan ini setara dengan 4 hari, maka kami memberikan tugas secara online dan nanti dikirimkan di grup yang sudah kita ketahui, yakni grup untuk mengirimkan tugas dan mengirimkan bukti presensi. Jadi sekali lagi 32 jam ini tidak kami berikan secara cuma-cuma karena ini sebetulnya adalah workshop 4 hari. Karena itu kami minta nanti Bapak Ibu bisa menjalankan atau mengerjakan tugas yang nanti kami akan berikan di akhir video ini, di akhir materi yang nanti kita berikan. Apa itu tugasnya? Nantikan terus videonya. Di akhir materi ini kami akan sampaikan tugasnya. Karena kalau disampaikan di depan tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan karena kita masih belum menyampaikan materinya. Jadi karena itu nanti setelah materi saya sampaikan, nanti akan ada tugas yang nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Kami berharap webinar ini bisa membantu Bapak Ibu. Pertama, bisa mendapatkan pengetahuan ya tentang teknologi Samsung. Yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan dengan mengikuti seminar tentang pembuatan media pembelajaran menggunakan Articulate Storyline. Ternyata ada software namanya Articulate Storyline dan mampu untuk membuat media pembelajaran. Yang ketiga, Bapak Ibu kami kesempatan untuk mengerjakan, untuk terlibat, untuk melakukan workshop secara langsung. Sehingga apa yang ada di video ini itu memang bisa diimplementasikan dan menjadi karya Bapak Ibu yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk proses selanjutnya. Andaikan Bapak Ibu adalah seorang PNS atau seorang ASN, jadi guru PNS atau ASN, kan ada kewajiban tuh untuk naik pangkat. Nah, ini bisa menjadi karya inovatif dari Bapak Ibu yang nanti bisa dilengkapi dengan laporan kegiatan. Kemudian dari kami berikan sertifikat 32 jam atas jeripaya yang Bapak Ibu sudah lakukan di kegiatan webinar plus workshopnya. Langsung Bapak Ibu kita simak Samsung Knowledge berikut ini. Di bulan Agustus 2020 kemarin, Samsung resmi merilis dua perangkat tablet terbarunya, yakni Galaxy Tab S7 dan Galaxy Tab S7 Plus, atau ada yang nyebutnya dengan Galaxy Tab S7 dan Galaxy Tab S7 Plus. Meski sama-sama anggota keluarga seri Galaxy Tab S7, ada sejumlah perbedaan spesifikasi yang diusung oleh kedua tablet tersebut. Perbedaan yang paling terlihat antara Samsung Galaxy Tab S7 reguler dan Galaxy Tab S7 Plus adalah dari ukuran layar, di mana Galaxy Tab S7 Plus mengusung layar dengan diagonal yang lebih besar, yakni 12,4 inci dengan panel Super AMOLED. Sementara Galaxy Tab S7 reguler ukuran layarnya seluas 11 inci dan memiliki panel berjenis IPS LCD. Selain berbeda jenis layar dan ukuran, resolusi layar kedua perangkat Galaxy Tab S7 series ini pun berbeda, di mana Galaxy Tab S7 reguler memiliki resolusi 2560 x 1600 pixel, sedangkan Galaxy Tab S7 Plus mengusung layar dengan resolusi 2800 x 1752 pixel. Meski begitu, keduanya sama-sama memiliki refresh rate 120 Hz. Dari sisi desain, Galaxy Tab S7 dan Galaxy Tab S7 Plus sama-sama mengusung desain layar dengan bezel yang lumayan tipis, baik di atas, bawah, kanan, dan kiri. Keduanya juga menempatkan modul kamera depan pada dua sisi, yaitu di sisi atas dan di bagian kanan layar. Galaxy Tab S7 memiliki dimensi fisik 165,3 x 253,8 x 6,3 mm. Sedangkan Galaxy Tab S7 Plus dimensinya lebih besar, yakni 185 x 285 x 5,7 mm. Dengan dimensi fisik yang lebih besar, otomatis bobot Galaxy Tab S7 Plus
lebih berat pula, yakni 575 gram, dibandingkan dengan Galaxy Tab S7 yang memiliki bobot 502 gram. Perbedaan lainnya terletak di sistem biometrik, di mana Galaxy Tab S7 menggunakan modul fingerprint yang tersemat di sisi perangkat, sementara pemindai sidik jari di Galaxy Tab S7 Plus sudah dibenamkan di bawah permukaan layar. Bapak Ibu Guru, performa dan kapasitas baterai kedua tabs ini mengandalkan chip Snapdragon 855 Plus dengan kecepatan 3,1 GHz dan mendukung konektivitas 5G. Tablet Samsung terbaru ini menawarkan dua opsi RAM dan kapasitas penyimpan yaitu 6 GB, 128 GB untuk Tab S7 reguler dan 8 GB, 256 GB untuk Tab S7 Plus. Penyimpanan dapat diperluas hingga 1 TB melalui slot micro SD. Meski sama-sama mendukung fast charging hingga 45 watt, namun kapasitas baterai Galaxy Tab S7 Plus lebih besar yaitu 10.090 mAh, sementara Galaxy Tab S7 memiliki kapasitas 8.000 mAh. Meski sama seperti model smartphone Galaxy Note series, kedua tablet ini kompak dibekali dengan aksesoris pena atau stylus S Pen khas Samsung. Aksesoris berbentuk pensil ini bisa digunakan untuk beragam fungsi, seperti mencatat di aplikasi Note Shelf, menggambar di aplikasi Canva, mengedit video di aplikasi Clip Studio, dan lain sebagainya. S Pen yang ada di Galaxy Tabs dibekali dengan magnet dan bisa ditempelkan di punggung tablet saat sedang tidak dipakai. Ada pula fungsi Samsung DeX yang dapat mengubah tablet ini menjadi layaknya PC desktop ketika terhubung dengan monitor eksternal serta aksesoris untuk menunjang produktivitas seperti cover keyboard. Untuk kamera secara keseluruhan, baik di Galaxy Tab S7 maupun Galaxy Tab S7 Plus memiliki 3 kamera yang terdiri dari 2 kamera di belakang, yaitu kamera wide angle 13 megapiksel dan kamera ultra wide 5 megapiksel, dan 1 kamera depan dengan sensor 8 megapiksel. Kamera tersebut juga dibekali dengan sejumlah fitur diantaranya yaitu single take, night mode, night hyperlapse, front and back conversation recording, dan perekaman video 4K. Adapun fitur lainnya yang sama-sama dimiliki oleh Galaxy Tab S7 dan Galaxy Tab S7 Plus diantaranya adalah NFC, Bluetooth versi 5, USB tipe C, Wi-Fi versi 6, dan Face Recognition. Kedua tablet tersebut juga sudah dibekali dengan 3 aplikasi bawaan untuk menunjang produktivitas pengguna yang mencakup Note Shelf, Canva, dan Clip Studio. Galaxy Tab S7 dan Galaxy Tab S7 Plus hadir dalam 3 varian warna, yakni Mystic Black, Mystic Bronze, dan Mystic Silver. Dan selanjutnya kita akan masuk di materi utama webinar kali ini, yakni membuat media pembelajaran dengan aplikasi Articulate Storyline versi ketiga. Namun sebelumnya, kita lihat yang berikut ini. Bagi sobat YouTube yang baru tahu channel Kholek Sagusanov ini, saya sampaikan selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan tekan tombol warna merah. Kemudian, biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga, kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Bapak Ibu, tibalah kita di pemanfaatan Articulate Storyline untuk pembelajaran. Sebelumnya saya ingin mengenalkan apa itu Articulate Storyline. Jika Bapak Ibu sudah sering menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint, maka Articulate Storyline itu hampir mirip dengan PowerPoint karena dia sama-sama software presentasi. Namun, kelebihannya dari Microsoft PowerPoint bahwa di Articulate Storyline mempunyai fitur timeline. Nah, di timeline inilah Articulate Storyline nanti akan mengatur bagaimana dia digunakan untuk membuat media pembelajaran. Dengan teknik yang kita miliki, kita nanti akan dapat menghasilkan sebuah presentasi yang lebih kreatif. Dalam hal ini,
kita nanti akan belajar, akan sharing untuk membuat media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di dalam membuat media pembelajaran di Articulate Storyline ini, kita mengenal adanya sebuah project. Nah, project itu sesungguhnya kalau secara gampang, itu adalah kita menyimpan satu file dengan nama project apa yang akan kita gunakan. Misalnya, Bapak Ibu yang guru SD misalnya, mengajar kelas 2, dan materinya adalah matematika. Kemudian di matematika itu Bapak Ibu spesifik akan membahas tentang pengukuran. Nah, pada saat kita membuat file tentang pengukuran dan kita save ini, kita namakan dengan membuat project media dengan topik pengukuran. Nah, satu project itu terdiri dari story view, scene, dan slide. Apa itu story view? Apa itu scene? Apa itu slide? Kita akan lanjutkan. Jadi di story view ini Bapak Ibu, project yang kita buat nanti akan terlihat di sana semua. Jadi desain-desain yang kita buat akan ada di sana semua. Di dalamnya terdiri dari scene dan slide. Nah, pada saat kita memilih slide, maka di sebelah kanannya akan ada property slide dan triggers. Kemudian kita bisa lihat di sini, di sebelah kiri ini adalah story view, di mana di dalamnya yang kita lihat ini contohnya ada 5 scene dan masing-masing scene ada 1 slide. Nah, di sebelah kanannya ada triggers dan slide. Ini masih belum aktif karena belum ada slide yang dipilih. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan nanti, itu nanti slide-nya terdiri dari slide advance, when revisiting, slide navigation and gesture, dan player feature. Kemudian untuk triggernya ada button dan player triggers, di mana baik button maupun player triggers nanti isinya adalah jump to. Apa itu jump to? Jump to adalah satu triggers, satu action untuk menuju ke slide atau untuk menuju ke scene tertentu. Nah, secara umum jump to ini ada 4, yaitu next slide untuk berpindah atau menuju kepada slide selanjutnya, previous slide untuk menuju kepada slide sebelumnya, jump to scene untuk menuju ke scene yang kita tuju, jump to slide untuk menuju ke slide yang kita tuju tanpa harus bergeser ke slide di sebelahnya, baik ke depan maupun ke belakang. Jadi kita bisa meloncat ke slide yang kita tuju. Nah, ini adalah tampilan story view yang sudah ada isinya, di mana deretan yang ke bawah membujur dari atas ke bawah secara vertikal itu adalah scene, di mana di scene tersebut terdiri dari beberapa slide. Nah, di sebelah kanan dapat kita lihat adanya button 1, button 2, button 3, dan dia diarahkan jump to ke mana kan itu ya. Misalnya button 1 jump to ke next slide, button 2 jump to ke main menu. Artinya di tombol 1 atau button 2, button 1, button 1 ya, pada saat nanti kita klik maka dia akan bergeser ke slide setelahnya. Sedangkan untuk button 2 pada saat diklik dia nanti akan menuju kepada scene main menu. Nah, di bawahnya ada slide properties. Slide properties ini tadi sudah kita sampaikan, ada slide advance, when revisiting, slide navigation, dan player features. Nah, untuk di slide navigation, jadi secara default nanti slide ini sudah dilengkapi dengan button previous, next, sama submit, serta swipe untuk preview sama next.
Nah, kita dapat mematikan fitur tersebut. Untuk apa? Manakala kita ingin menggunakan button previous dan next secara custom, kita buat sendiri. Namun, manakala ini tidak dihilangkan juga tidak ada masalah, seperti itu. Baik, selanjutnya scene. Scene itu adalah adegan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah syuting film, pernah nggak Bapak Ibu syuting film? Nah, di situ nanti film itu tidak langsung disyuting mulai awal hingga 1 jam film itu berakhir. Tetapi pengambilan gambarnya dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan tempat, dan kadangkala untuk pengambilan gambarnya ini tidak runtut dari awal hingga akhir. Nah, di articulate storyline ini juga ada scene, di mana scene ini itu adalah untuk mengorganisir sehingga slide-slide yang ada itu tidak berceceran di semua tempat sehingga membingungkan kita. Nah, bagi yang baru tahu tentang articulate storyline, biasanya tidak memperhatikan scene ini. Scene-nya hanya satu dan semua slide berada di situ. Sehingga manakala kita mencari slide-slide itu begitu banyaknya, pusing pala berbir. Nah, contoh scene yang umum untuk membuat media pembelajaran adalah adanya opening, kemudian materi yang masuk di dalam konten, dan endingnya. Nah, untuk opening itu biasanya terdiri dari bumper atau animasi pembuka, kemudian home screen. Jadi di opening ini bisa berisi home screen. Apa itu home screen? Home screen itu biasanya layar yang digunakan untuk tampilan depan. Biasanya diisi untuk memasukkan nama, masukkan instansi, kemudian kita klik untuk melanjutkan ke aplikasi selanjutnya. Nah, ini untuk mengenalkan aplikasi yang nanti kita akan gunakan, kita akan masuk itu sebetulnya tentang apa. Nah, ini bisa dijelaskan melalui animasi pembuka atau melalui home screen. Kemudian untuk konten tentu saja karena yang kita bicarakan adalah tentang pelajaran, maka umumnya terdiri dari materi dan kuis. Ini adalah materi pokoknya, menu pokok untuk konten. Nah, ada yang kuisnya 2 kali, yaitu pretest, kemudian dikasih materi, kemudian di akhir dikasih post-test untuk mengukur hasil belajar dan dibandingkan apakah post-testnya itu lebih besar, lebih bagus nilainya dibanding pretest. Jika lebih bagus, maka proses belajar yang sudah disediakan di dalam materi itu dianggap sudah bagus pula. Kemudian untuk end scene, ending scene ini untuk menutup aplikasi. Jadi pada saat kita klik exit itu tidak serta-merta langsung tertutup, tetapi kita bisa menampilkan kredit title yang berisi tentang aplikasi ini dibuat oleh siapa saja, diproduksi tahun berapa, kemudian properties apa yang ingin kita tuangkan di sana, atau ditutup dengan animasi sehingga dari awal hingga akhir itu ada kesan bagi orang yang menggunakan aplikasi kita, seperti itu. Sebagai contoh, kita nanti akan menggunakan model seperti ini. Ada openingnya. Openingnya nanti kita isi home screen. Kemudian opening ini tidak langsung ke materi, tetapi kita bikinkan main menu. Kita bikin menu sehingga orang bisa memilih dia mau masuk ke kompetensi berapa, ke KD berapa. Nah, yang ketiga baru kita bikin materi di kompetensi masing-masing. Misalnya kita bikin kompetensinya ada 3, kita sesuaikan dengan yang ada di modul, maka kita nanti akan buat scene kompetensi 1, scene kompetensi 2, scene kompetensi 3. Karena ada 3, maka di main menu nanti kita bikinkan 3 menu untuk menuju ke masing-masing scene kompetensi tersebut. Kemudian di menu itu ada button yang menuju ke selesai.
Jadi keluar ya gitu ya. Setelah saya diklik nanti dia akan menuju ke end scene. Nah, gambaran view-nya seperti ini. Bapak Ibu, enaknya di articulate storyline ini tampilan dari desain yang kita buat itu digambarkan dengan sangat baik oleh articulate storyline manakala sudah kita implementasikan, sehingga kita bisa menyocokkan antara desain yang kita buat itu sesuai nggak dengan yang ada di story view. Nah, kita lihat di sini yang paling atas ada home screen. Home screen ini sebagai openingnya. Kemudian di situ kita meminta pengguna untuk masukkan nama dan instansinya. Jika sudah, maka dia akan masuk ke main menu. Tetapi jika tidak diisi, maka dia tidak bisa bergeser. Kok bisa begitu? Karena di articulate storyline ini kita bisa kasih parameter, sehingga kita paksa pengguna untuk mengisi datanya. Untuk apa kok maksa-maksa? Karena nama nanti itu akan digunakan, variabel nama yang dimasukkan itu akan digunakan di slide-slide yang lain. Misalnya pada saat di main menu, nanti ada ucapan hai, nyebutin nama kita, nama yang sudah dimasukkan tadi. Nah, di main menu nanti bisa menuju ke kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, dan menuju ke end screen. Untuk end screen, nanti akan ada satu question ya, ada pertanyaan apakah benar-benar keluar atau dibatalkan. Nah, ini barangkali secara tidak sengaja orang klik exit kan gitu. Ketika batal, maka dia akan kembali ke main menu lagi. Tapi ketika dia memutuskan untuk iya keluar, maka aplikasinya akan ditutup. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang slide. Jadi slide ini adalah satu lembar yang kita bisa mendesain tampilan terbaik yang nanti akan disajikan kepada pengguna aplikasi kita, pengguna media pembelajaran kita. Nah, di slide ini ada slide layer dan triggers. Slide layer itu kita akan dapat lihat manakala slide-nya sudah kita buka. Bapak Ibu bisa perhatikan di tulisan story view. Nah, tadi kita sudah lihat story view itu adalah tampilan dari scene dan slide yang sudah dibuat. Nah, manakala kita buka salah satu slide, misalnya yang contoh itu adalah kita membuka slide cocokan. Jadi cocokan yang kita buka ini adalah contoh slide untuk membuat soal yang menjodohkan, yaitu mencocokkan antara jawaban kiri dan jawaban yang ada di kanannya. Dan peserta bisa klik and drop untuk mencocokkannya. Nah, di slide ini Bapak Ibu bisa perhatikan di sebelah kanan bahwa di slide layer di sebelah kanan di situ ada base layer, yaitu mencocokkan suara hewan. Kemudian di atasnya adalah correct dan incorrect. Nah, inilah slide layer. Nah, slide layer itu ada base layer. Ya, base layer ini mesti slide itu ada base layernya. Sedangkan layer tambahan ini adalah opsional, bergantung kita membutuhkan atau tidak membutuhkannya. Kemudian untuk slide ya, berbicara tentang slide karena dia berisi desain untuk pengguna memview ya. Jadi pengguna itu melihat desain kita baik dan tidak itu pertama dari tampilan. Meskipun di slide bukan hanya untuk menampilkan, tapi dia juga bisa dikasih trigger, dikasih perintah-perintah. Nah, tapi secara umum bahwa orang itu akan fokus di tampilan dulu, menarik tidak. Karena itu kita perlu membuat aset yang bagus. Nah, aset itu bisa terdiri dari gambar, suara. Kita bisa mendesain untuk button meskipun di articulate storyline sendiri sudah disediakan button. Barangkali kita menyediakan sendiri. Kemudian kita juga bisa menambahkan animasi. Dan yang tak kalah penting tentu saja
Bapak Ibu menyediakan kontennya, yaitu materi apa yang nanti akan ditaruh di situ. Teks-teksnya disiapkan, sehingga nanti pada saat membuat tinggal di copy paste ke dalam aplikasi Storyline ini. Nah, selanjutnya triggers. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa selain untuk tampilan, maka kita bisa memberikan perintah ke objek-objek tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu pula. Jadi di trigger ini misalnya kita mengklik button, maka action yang kita harapkan apa, kemudian interaksi yang kita harapkan juga seperti apa, kemudian kapan, ya, jadi kapan itu terjadi. Misalnya di sini contohnya user click, terjadi pada saat pengguna mengklik. Kemudian objeknya apa yang diklik tersebut. Kemudian di situ ada show condition. Nah, show condition ini nanti kita akan coba jelaskan juga. Yang tadi sudah kita contohkan, jadi kondisinya kalau misalnya kolomnya nggak diisi, maka dia nggak akan bisa pindah. Meskipun jam tune-nya sudah benar, seperti itu. Nah, selanjutnya kita memahami tampilan articulate storyline. Bapak Ibu, articulate storyline ini tampilannya mirip banget dengan PowerPoint. Nah, tentunya sebagian besar akan sama dengan PowerPoint, tetapi tentu ada menu yang berbeda. Misalnya di home ini, di situ ada yang aktif starting scene, ini tentu di PowerPoint nggak ada. Tetapi kalau misalnya kita ngomong paste, cut, copy, itu kan di PowerPoint juga ada. Kemudian yang berikutnya insert. Nah, insert ini hampir mirip dengan di PowerPoint. Tetapi ada objek-objek yang mungkin di PowerPoint tidak ada. Misalnya button, slider, hotspot, ini di PowerPoint nggak ada. Tetapi kalau kita bilang picture, shape, caption, text, ini ya sama saja di PowerPoint juga ada. Kemudian menu yang ketiga, slide. Nah, slide ini di PowerPoint tentunya kita bisa nambah slide. Tetapi yang berbeda adalah di slide di articulate storyline ini, kita bisa membuat graded question, survey question. Graded question, kita bisa membuat quiz, kita bisa membuat soal tentang materi yang nanti kita berikan. Tipenya macam-macam, ada true false, ada soal benar atau salah. Multiple choice, pilihan ganda. Pilihan ganda ini pilihannya hingga sampai 10. Jadi kalau di SMA itu biasanya pilihannya sampai E, ini bisa sampai C. Tentunya ya nggak harus digunakan semua, bergantung dari yang kita butuhkan. Kemudian mencocokkan, kemudian apalagi ya, banyak. Jadi ada banyak pilihan untuk grade question ini. Untuk desain, nah ini sudah hampir ngeplok sama PowerPoint. Jadi di desain ini kita bisa memilih themes yang disediakan, mengganti color atau fontnya. Tampilannya Bapak Ibu bisa amati sama seperti di PowerPoint. Jadi sebetulnya belajar articulate storyline ini nggak begitu susah Bapak Ibu, karena memang kita sudah sering melihat menunya seperti ini di PowerPoint. Coba Bapak Ibu lihat di transisinya. Jadi perpindahan satu slide ke slide yang lain itu disebut dengan transisi. Nah, transisinya hampir mirip sama punyanya PowerPoint. Begitu juga di animation. Animation fly in, gambar yang ditunjukkan, gambar bintang dengan seperti itu sudah sering kita lihat di PowerPoint. Jadi di articulate storyline ini it's easy. Kita bisa belajar dengan baik menurut saya, karena kita sudah mempunyai bekal sebelumnya, yaitu tampilan ataupun penggunaan PowerPoint yang sering kita gunakan. Selanjutnya view. Nah, view ini juga sama dengan di PowerPoint. Jadi ada story view, slide master, di PowerPoint juga ada zoom, preview, ya seperti itu. Nah, namanya help, menu yang berikutnya help, ini karena articulate storyline ingin memberikan kemudahan kepada penggunanya. Manakala ada kesulitan cara menggunakan, maka dibantu dengan help, tutorial, dan seterusnya. Ada forum, dan seterusnya.
Nah, yang terakhir format. Format ini sebetulnya hidden menu. Jadi menu yang tidak tampil sebelumnya. Menu ini akan tampil sebagai detail dari menu yang lain. Jadi misalnya ada objek yang kita pilih dan kita perlu untuk melakukan mengatur properties lebih lanjut, maka format ini akan muncul seperti itu Bapak Ibu. Brightness, contrast, recolor, replace picture ini akan muncul ya, sama seperti di PowerPoint Bapak Ibu. Baik, mungkin pengenalan tentang articulate storyline cukup. Nanti setelah itu kita akan praktekkan. Dan Bapak Ibu, barang siapa dari Bapak Ibu yang nanti ingin dapatkan sertifikat 32 jam, ikuti terus. Nanti di bagian akhir kita akan jelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengerjakan, Bapak Ibu masih berhak untuk mendapatkan sertifikat, karena memang setiap peserta webinar ataupun seminar memang haknya mendapatkan sertifikat sebagai peserta. Seperti itu. Dan kalau lebih jauh untuk diskusi tentang manfaat dari sertifikat ini bagi PNS atau ASN, dari Bapak Ibu guru yang menjadi PNS atau ASN, bisa merujuk di Permenpan nomor 16 2009. Bapak Ibu guru peserta webinar kali ini, di dalam pembuatan media pembelajaran, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tentunya kita membutuhkan aset. Sesungguhnya Bapak Ibu, bahwa aset yang kita buat ini tentu saja juga nanti diperlukan pada saat kita membuat media pembelajaran dengan software-software yang lain. Karena sebetulnya sebuah media itu akan membuat menarik manakala secara tampilan itu sudah membuat orang untuk mendownload dan menggunakannya. Sebagus fungsi yang ada, tetapi ketika tampilannya kurang bagus, maka akan membuat orang minatnya akan berkurang. Namun demikian pula pada saat misalnya tampilannya sangat bagus sekali, sangat mewah, manakala tidak berfungsi juga tentu saja tidak menarik bagi orang lain. Karena itu kolaborasi antara tampilan yang ciamik dengan fungsi itu menjadi satu kesatuan dalam membuat media pembelajaran yang diminati oleh orang lain. Nah, karena itu yang pertama ini adalah aset-aset yang perlu kita siapkan lebih dulu. Ini misalnya untuk end screen-nya, ini untuk exam ya, untuk pertanyaan ya, untuk kuisnya. Ini mungkin kita siapkan pada saat kita membutuhkan untuk membuat satu slide inovatornya. Kemudian untuk home screen juga kita siapkan. Kalau ini misalnya kita perbesar, nah di home screen ini ada masukkan nama lengkap sama nama sekolah. Kemudian ini untuk kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3. Nanti ini adalah sebagai background dari tiap materi. Kita bikin berbeda supaya tidak jenuh kan gitu. Kemudian ini main menunya. Jadi pada saat selesai di home screen, nanti ini dimasukkan, dia nanti akan masuk di main menu. Ini kosong karena nanti kita akan bikin button dan linknya di sini. Kemudian ini result, ini kita gunakan nanti pada saat setelah membuat kuis, menuliskan kuis, kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan di sini seperti itu. Untuk yang lain ini karena kegiatan kita pernah didanai oleh mereka. Nah, selanjutnya kita buka articulate storyline lab yang akan kita gunakan. Bapak Ibu, kita menggunakan articulate storyline versi 3. Jadi di versi 3 ini barangkali ada hal yang baru yang mungkin tidak muncul di versi kedua. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang nanti ingin mencoba supaya tidak ada kesulitan, sebaiknya menggunakan articulate yang versi yang sama dengan ini.
Nah, untuk pertama kalinya kita akan buat project baru. Silakan Bapak Ibu nanti klik new project. Jadi new project ini akan menampilkan tampilan yang seperti ini. Ini adalah nama projectnya, ya, nama filenya kita perlu simpan. Misalnya saya simpan untuk sini ya, media webinar Jumat. Nah, misalnya nama project ini Bapak Ibu sesuaikan dengan nama project yang atau mapel yang Bapak Ibu sedang ampuh nanti. Nah, ini ya. Kita akan membuat opening scene, kemudian main menu, kemudian untuk scene kompetensi dan end scene-nya. Nah, untuk di opening sudah dijelaskan, kita nanti akan gunakan home screen. Kemudian untuk di main menunya kita nanti akan ada menu utama, kemudian nanti ada scene kompetensi and scene. Jadi kalau di sini kita akan membuat satu scene untuk opening, satu scene menu, kita buat 3 scene untuk kompetensi dan satu scene untuk penutup. Jadi ada 1, 2, 3, 5 berarti 6, ada 6 scene. Baik, nah ini adalah scene-nya. Ini bisa kita rename ya, misalnya ini untuk home screen-nya seperti itu. Nah, kemudian scene yang lain bisa kita klik new scene ini, misalnya ini untuk menu. Baik, home screen ke menu ini kita bisa buka. Ini berarti kita masuk di home screen-nya. Kemudian kita insertkan picture dari yang sudah kita sediakan. Nah, ini yang saya maksudkan, kalau asetnya sudah kita bikin, tentunya kita akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, ini bisa dikunci supaya tidak gerak-gerak. Kemudian ini kita kasih input ya, di sini teks. Kita bisa masukkan di sini. Kemudian ini bisa kita hapus. Berikutnya di sini juga kita kasih, ini bisa kita kopikan dengan cara Ctrl C Ctrl V atau langsung dengan Ctrl D. Baik, seperti ini. Kemudian kita kasih button di sini. Sini ada button. Kita bisa milih buttonnya. Misalnya pakai button yang ini boleh. Nah, untuk teksnya klik kanan, kemudian kita edit teks. Misalnya save and go, misalnya kan gitu. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita tambahkan icon. Jadi di sini kita bisa tambahkan icon, misalnya ini. Nah, ini misalnya iconnya adalah icon play ini bisa kita pindah di sebelah kanan dengan cara line icon kita pilih right, seperti ini. Mudah Bapak Ibu ya. Nah, icon ini kita akan arahkan dia ke menu. Nah, jadi di sini kita arahkan ke menu. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan di sini ada button, sini add trigger. Nah, actionnya adalah kita jump to ke scene.
Scene apa? Scene menu. Dan kita oke. Bapak Ibu, setiap perubahan yang kita lakukan biar tidak kehilangan jejak, kita simpan dan kita bisa lakukan preview untuk lihat hasilnya. Nah, ini anggap karena ini masih belum kita kasih parameter, andaikan ini nggak diisi pun pada saat kita klik go ini, dia masuk di menu, kan itu. Baik, dengan demikian ini sudah berhasil. Nah, sekarang ini bisa kita ganti biar enak. Kembali ke story view, di menu ini kita bisa double klik. Oh, salah tadi. Yang ini bukan menu ya, ini home screen. Oke. Yang menu adalah yang ini. Oke, ini nama menu. Baik, Bapak Ibu, kita akan tambahkan untuk yang menu kita kayak ini. Oke, ini kita kunci. Kita kunci picture-nya biar nggak gerak-gerak. Ini bisa kita kasih go to ya, ke link mana gitu ya. Namun sebelumnya saya ingin memfungsikan ini supaya nanti bisa digunakan di sini. Jadi pada saat diklik di sini nanti akan muncul. Kita bisa double klik di sini. Nah, di sini kita bisa klik nama aja ya. Kemudian kita oke. Kita oke. Yang di sini kita double klik, kita tambahkan nama ini sekolah gitu aja ya. Oke. Kita oke. Jadi kita nambahkan variabel nama di sini dan variabel sekolah di sini. Selanjutnya di sini kita double klik lagi. Nah, yang tadi sebenarnya sudah kita lakukan. Nah, kita tambahkan condition. Kita klik. Jadi kita berharap bahwa variabel nama itu harus diisi, kan itu ya. Seperti ini, kita oke. Begitu juga yang sekolah. Nah, namun yang sekolah ini saya kasih OR saja. Apa bedanya N dan OR? Kalau N, keduanya harus diisi. Kalau OR itu bisa salah satunya. Kalau misalnya nama nggak diisi, sekolah diisi, dia sudah bisa jalan seperti itu. Dan ini sama, not equal to ignore. Kita berharap bahwa harus diisi kan itu ya. Oke. Selanjutnya kita bisa coba dan lihat hasilnya. Kalau misalnya ini nggak diisi, maka tadi ini sebenarnya nggak ada masalah, tapi sekarang sudah bermasalah karena dia minta diisi. Oke lah, kita isi lah. Nah, ini sudah diisi dan klik go, dia berhasil sudah masuk di sini. Gimana Bapak Ibu? Bisa diikuti kan? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini bagaimana supaya muncul tulisan yang tadi dimasukkan di home screen. Jadi kita akan insertan teks ya. Di sini. Nah, kita isi. Nah, ini. Nah, di sini Bapak bisa tuliskan kemudian tulis nama tadi kan ya. Oke, kita coba preview.
Bapak Ibu, untuk menampilkan apa yang tertulis di sini, variabel nama ini supaya ditangkap di sini, kita bisa memanggilnya atau menggunakannya dengan seperti ini. Kita tuliskan misalnya ini. Nah, ini menggunakan tanda persen kemudian nama. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa nama ini harusnya persis dengan variabel nama yang sudah dibuat. Kalau tidak sama nanti akan tidak berhasil. Kita coba ya. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Artinya ini sudah sesuai. Jadi variabelnya di-update dengan persen dan persen. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita tambahkan scene yang berikutnya. Kita buat scene kompetensi 1 gitu ya. Nah, di sini kita buatkan linknya. Kita kasih button sini untuk menuju ke kompetensi 1. Bapak Ibu, kompetensi 1 ini Bapak Ibu bisa langsung tuliskan juga misalnya tentang materi apa, misalnya gitu ya. Ini saya bikin kompetensi 1 biar umum, Bapak Ibu nanti yang bisa gantinya. Nah, kita bisa tambahkan kompetensi ini dengan icon ya, seperti ini misalnya. Bapak Ibu, untuk button ini kita bisa memilih ya untuk mengatur yang kita kehendaki, baik warna ataupun yang lainnya, itu dengan mudah di sini. Ini banyak pilihan. Nah, di sini kita nanti kasih trigger supaya dia jump to scene ya, ke scene. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan jump to, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini nanti akan bisa ke sini. Ke sini. Nah, ini kita insertkan ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah di sini dari menu ini diklik nanti ke sini, tentunya supaya bisa kembali ke menu ini kita kasih button juga. Ya, kita kasih button. Button isinya adalah ke menu. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa kasih menu, misalnya menu inilah, ya. Menu mau ganti silakan, serah Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan. Oke. Atau cari warna yang agak gelap ya. Nah, ini aja deh. Ini kita triggerkan untuk jump to scene ke menu. Seperti itu. Kita coba ya. Kita preview. Kasih nama. Misalnya ini untuk
coba aja. Kompetensi kita bisa kembali lagi seperti itu. Baik. Nah, di sini tentunya kita bisa isikan materi, ya, isikan materi. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin memberikan ya, satu gambar ya, misalnya ini untuk variasi ya. Untuk variasi kita berikan gambar ini di sini, kita kecilkan aja. Nah, biar dinamis. Ini kita kasih animasi. Kasih animasi, misalnya fly in dari arah sini, sip sini ya. Oke, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini kita kasih teks dan coba kita lihat teksnya ada apa tidak. Kita sekarang buka materi yang kita gunakan ya, misalnya kita gunakan materi ini. Kita mulai dari sini ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita ambil materinya dari sini. Misalnya untuk pertama ini adalah tentang pengukuran panjang. Oke, misalnya seperti ini ya. Untuk teks kita bisa nambahkan dengan text box. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa blok, atur warnanya. Kemudian ini untuk judul bisa kita kasih bold atau dikasih warna berbeda supaya seperti ini. Oke, ini bisa kita tata ya sesuai dengan baik. Nah, kita akan gunakan gambar di sini Bapak Ibu. Nah, untuk menggunakan gambar di sini kita bisa menggunakan snipping tool. Snipping tool ini bisa kita buka di Windows. Kita klik snipping. Jadi snipping tool seperti ini. Kemudian ini kita pilih rectangular untuk memilih di bagian-bagian tertentu di sini. Kemudian kita klik new ya, untuk merekamnya. Kita ambil ini. Kemudian kita bisa pastekan di sini, dia sudah bisa masuk. Seperti ini Bapak Ibu. Kita coba sekarang. Kita tulis nama kita. Go. Kompetensi 1 nanti akan masuk seperti ini. Dan ini animasinya sudah berfungsi. Ini animasinya sudah bisa berfungsi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berkeinginan animasi ini juga ada di depan, kita mengurangi proses dari insert gambar kasih animasi dengan cara ini kita copy aja. Misalnya kita letakkan di sini ya. Seperti itu. Atau juga di sini ya. Tentunya yang ini kita bisa atur animasinya untuk hadapnya ya. Jadi bukan dari kanan tapi dari kiri. Baik, untuk nyobanya bisa kita klik di sini. Nah, ini lebih keren Bapak Ibu karena ada sesuatu yang dinamis, ada animasi itu bikin orang seneng untuk menikmatinya.
Nah, ini kita kasih juga di menunya, cuman dari kiri ya. Oke. Kemudian kita klik kompetensi, dia masuk. Oke. Ke menu lagi. Oke, seperti itu. Baik. Sekarang kita kasih yang lain ya. Cuman kita akan dulukan untuk yang button untuk keluar ya, exitnya ya. Oke, ikonnya kita tambahkan, icon untuk keluar itu ini. Oke. Oke, warnanya pakai yang merah aja. Seperti ini. Nah, keluar ini kita akan tambahkan satu scene lagi untuk keluar. Scene keluar. Scene N ya. Kemudian di sini kita buat untuk endingnya, end screen-nya. Nah, ini sudah kita siapkan kalimatnya. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita kasih satu pilihan ya. Jadi kalau di sini yang ada keluar, terus di sini ke main menu ya. Ini bisa kita copy aja deh, biar kita nggak buang-buang waktunya. Jadi di sini ada pilihan apakah benar-benar keluar? Iya. Ya. Sama tidak? Harusnya tidak ya, bentar ya. Kita Ctrl D supaya jadi 2. Oke. Jadi ini ya, iya itu berarti warnanya hijau. Oke. Kemudian ikonnya yaitu ini. Oke. Yang ini tidak. Coba lihat. Oke, ini kurang lebar. Bapak Ibu, jika tidak, kita arahkan ke main menu lagi. Nah, jika iya, kita kasih trigger. Di sini ada project add course. Jadi pada saat diklik dia nanti akan keluar dari sini. Oke. Kemudian ini kita kasih nama. Nah, seperti itu. Ini ke menu, yang ini ke exit course. Kemudian di menu di sini kita arahkan ke jump to scene, kemudian scene-nya adalah ke ending. Kita oke. Nah, kita coba lihat hasilnya Bapak Ibu. Oke, hai, kompetensi, kita bisa kembali lagi. Nah, kita coba keluarnya. Nah, di sini mau iya atau tidak. Kalau tidak, dia kembali ke sini. Kalau iya, dia selesai. Nah, sekarang coba kita lihat story view-nya. Tara! Nah, ini hebatnya Bapak Ibu. Dia ngatur sendiri. Dia mengatur sendiri tampilannya sehingga lebih menarik kan itu ya, lebih mudah untuk diidentifikasi. Dari home screen ke menu bisa ke com 1, bisa ke ending. Udah di sini ada kembali, bisa ke main menu lagi. Dari ending ini bisa ke sini dan di sini juga bisa.
Baik, kita akan lanjutkan yang kompetensi 1 ini. Bapak Ibu, untuk materi yang kurang, ini bisa kita duplicate, klik kanan, duplicate. Nah, materinya tinggal kita sesuaikan lagi, misalnya aturan dan contohnya ya. Nah, ini aturannya kita tuliskan di sini. Seperti ini. Kemudian untuk contoh soalnya ini bisa digambar ya, bentuk gambar. Baik, Bapak Ibu, dari sini kita bisa perlu tambahkan button di sini untuk next ke sini. Nah, kita bisa copy di sini aja. Ini bisa kita copy di sini. Ini untuk next-nya. Next berarti kita kasih kan ini ya, sama previous-nya. Oke, previous ikonnya adalah ini. Untuk next, nah seperti ini, cakep Bapak Ibu. Nah, ini kita kasih jump to ke slide, dan slide-nya adalah slide next. Nah, ini bedanya. Ini jump to slide, slide-nya ke previous, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini bisa dikopikan. Jadi begini cara buatnya Bapak Ibu, biar lebih cepat kan gitu ya. Ini sudah 2 materi. Kalau kita mau coba, boleh. Kompetensi 1, nah ini bisa next. Nah, masuk previous, next, main menu, keluar, ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini kalau mau nambah disilakan saja Bapak Ibu, klik kanan, duplicate, seperti itu ya. Materinya disesuaikan. Nah, yang sekarang yang ingin saya akan tunjukkan adalah membuat kuisnya. Anggap materinya sudah, sekarang kita buat kuisnya. Nah, untuk membuat kuis ini kita akan menggunakan insert, slide, kemudian create question. Nah, kita yang pertama ini gunakan multiple choice saja ya, atau benar salah ya. Coba kita coba benar salah deh. Oke. Sebelum kita lakukan ini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan yang di sebelah sini. Di sini ada form view dan slide view. Kita klik slide view. Slide view ini adalah tampilan seperti slide yang tadi kita sudah gunakan. Di sini adalah tampilan yang kelihatan. Sedangkan form view itu adalah kita bisa menuliskan soal-soalnya seperti itu. Baik, kita tuliskan soalnya dulu. Misalnya dari soal sini, misalnya contoh dari soal sini, ini contoh aja deh. Pengukuran panjang penggaris adalah alat ukur panjang. Benar apa salah? Nah, itu ya. Benar apa salah? Oke. Di sini ada penjelasan jika benar. Nah, jika benar, kita bisa kasih keterangan.
seperti ini. Kemudian di sini ada poin. Poin ini soal yang ada ini berapa? Kalau misalnya soalnya itu adalah 10, maka poinnya adalah 10, karena 10 kali 10 nanti totalnya adalah 100. Namun manakala kita hanya buat soalnya hanya 2, maka ini bisa kita atur bagaimana soal ini poinnya nanti totalnya menjadi 100. Misalnya gampangnya kita bikin poinnya 50-50 seperti itu. Ini. Nah, kita ke slide view. Nah, di slide view ini kita insertkan picture yang exam. Oke, ini kita bisa back dan kita bisa kunci. Sekarang teksnya kita kasih warna putih biar kelihatan. Oke, kita bisa atur supaya bisa menarik. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, ini bisa kita duplicate. Ya, untuk buat soal yang lain, misalnya ini. Kita tanya lagi. Timbangan badan. Ya, salah, misalnya gitu ya. Nah, setelah ada soal, maka kita butuh result-nya. Result-nya Bapak Ibu, kita klik slide, kemudian pilih result, kita pilih create result slide, dan kita insert slide-nya. Oke. Nah, di sini yang terpilih adalah karena kita ada di satu scene, maka di sini otomatis memunculkan pertanyaan atau kuis yang ada di scene tersebut. Ada 2. Nah, di sini ada passing score. Kalau misalnya nilainya kita kasih KKM 80, maka nanti di bawah 80 dia nanti akan belum kompeten. Ini bisa diganti misalnya 70 80. Tapi kalau 70 atau 80 dengan 2 soal sama saja, salah satu juga nggak kompeten kan gitu ya. And quiz after bisa kita kasih waktu ya, tapi kita nggak usah seperti ini. Kita sekarang coba hasilnya seperti apa. Oke, kompetensi 1, next. Benar. Oh, ini belum kita kasih ya. Belum dikasih nextnya ya. Ambil dari sini aja ya. Belum ada juga. Oh, nggak kelihatan maksudnya. Oke. Taruh di sini, juga di sini. Oke. Kalau di sini, ini cukup. Ini aja. Baik, kita coba lagi. Oke ya, benar, salah. Nah, skornya 100, KKM-nya 70, maka saya dapat ucapan congratulations. Ya, ini nanti bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Kemudian ini bisa di review kuisnya, jadi jawaban kita. Oke, review kuis bisa kita hilangkan. Misalnya kita
waktu inilah sudah nggak usah review quiznya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita tambahkan. Bapak Ibu, apakah masih ingat ini? Gini. Kasih gini. Ananda, nilaimu, ya ini saya. KKM ini hasil seperti itu. Nah, ini tadi tulisan congratulation. Nah, ini bisa kita ganti selamat Ananda kompeten. Kalau gagal, maaf, Ananda perlu belajar kembali. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita yang perlu juga menambahkan ya biar tampilannya sama. Ini kita back supaya ada di belakang dan kita kunci. Nah, sekarang teks-teks yang ada bisa kita ganti. Oh iya, salah ini salah ya. Maaf. Ini adanya bukan di sini tapi di base layernya. Gambarnya ada di base layernya ya. Nah, seperti ini. Back. Kita bisa kunci. Kemudian ini bisa kita teksnya seperti ini. Baik Bapak Ibu, ini kita bisa tata teksnya supaya menarik. Nah, seperti ini. Sudah ya. Bisa kita arahkan ke bawah sedikit. Kemudian untuk hasilnya bisa kita untuk garisnya bisa tekan di sini. Oke, yang suksesnya, nah ini bisa kita atur di sini. Oke, yang gagal juga seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini biar ada isinya sepi, ini bisa kita kasih di sini. Kalau soalnya mau kita kasih juga. Oke, seperti itu. Mau dicoba? Silakan. Kita masukkan. Oke, kompetensi 1. Anggap. Nah, ini benar. Ini kita coba. Ini jawabnya salah ini ya. Nanti nilainya nggak kompeten. Nah, maaf Anda perlu belajar kembali. Begitu. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mengatur untuk kompetensi berikutnya. Nah, caranya ini bisa digandakan.
Oke, kompetensi kedua bisa kita kasih kom 2. Nah, ini kenapa kok seperti ini? Karena posisi di sininya belum kita atur. Ini coba kita tambahkan ya. Ini kita Ctrl D. Dan ini kita arahkan ke kom 2. Seperti ini. Coba kita lihat bis. Nah, sekarang sudah ketata. Inilah hebatnya articulate storyline, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini ya caranya sama. Saya ingin membuat materi yang berbeda. Jadi cara membuatnya sama, Bapak Ibu, ya nanti diganti isi teksnya dan gambarnya. Saya ingin membuat sesuatu yang teknik yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, misalnya materinya ini bisa jadi nggak nyambung ya, tapi karena memang saya niatkan untuk ya ini ya, ini saya oke. Yang ini saya ambil, Bapak Ibu, sehingga muncul gambar gajah. Untuk apa ini? Saya ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kita gunakan hotspot ya, misalnya atau inilah hotspot. Ini kaki ya, kaki. Saya gambar ini kaki. Seret, ini kaki gajah. Oke. Kita enter, kita escape. Ya, ini sudah terblok dengan kaki gajah. Nah, ini kita nanti arahkan ke layer lain ya, kita bikin layer lain. Jadi ini kita akan buat satu teks di sini, kaki gajah, misalnya besar dan berat, hati-hati ya. Nah, misalnya gitu. Kemudian kita kasih panah biar enak ya. Jadi kaki gajah ini menuju ke arah kaki. Kita kasih lagi ke arah kaki di sini. Untuk yang ini arahnya ke kaki juga. Jadi pada saat diklik di sini dia nanti akan muncul ini. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan nama kaki gajah. Untuk apa? Nah, ini kita arahkan jam 2-nya pada saat diklik di sini, jam 2 ke arah kaki gajah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita coba ya hasilnya ya. Hasilnya kita coba. Oke. Isi. Kompetensi 2. Nah, ini maksudnya. Klik. Nah, ini ada keterangannya Bapak Ibu. Oke, kita coba yang lain ya nanti ya. Oke, kita tambahkan sekarang misalnya masuk di base layernya ya. Kemudian kita insertkan hotspot untuk telinga.
kuping ya, kuping gajah ini. Nah, kita perlu membuat kuping gajah. Ini bisa kita duplicate kuping gajah. Nah, tentunya tulisannya kita ganti. Telinga lebar seperti kipas angin dari anyaman bambu. Nah, misalnya gitu. Panahnya kita arahkan ke sini sama sini. Oke. Kemudian kita ke base layer lagi. Ini linknya kita arahkan ke kuping gajah. Nah, kalau yang klik di sini gimana? Ya, nggak bisa kalau nggak ada hotspotnya. Kita perlu kasih hotspot juga di sini. Jadi pada saat orang klik kuping gajah, ya nanti tinggal seperti itu. Kita preview Bapak Ibu. Oke, kompetensi 2. Nah, kaki, telinga, kaki. Nah, dengan cara yang sama Bapak Ibu bisa lengkapi. Ya, sekarang saya ingin yang ini kita ganti. Kita gunakan soal yang berbeda. Kita akan buat soal dengan multiple choice. Kalau sebelumnya true false, sekarang kita multiple choice. Jadi ini ada bentuk-bentuk soal yang nanti bisa kita explore Bapak Ibu. Oke ya. Nah, multiple choice ini misalnya pertanyaan adalah gajah, binatang. Nah, ini teknik soalnya salah Bapak Ibu ya. Bikin soal yang baik ini cuman untuk biar cepat aja lah. Misalnya gitu ya. Melata, kemudian kita pilih mamalia. Oke, kemudian kita masuk di sini dan ini kita ganti warnanya menjadi putih. Karena setelah itu kita masukkan picture action-nya. Back dan kita kunci. Seperti ini. Baik, ini kita kasih oke, kita hapus. Semoga dari sini Bapak Ibu bisa paham. Jadi tekniknya hampir sama, kita tetap gunakan di slide. Kalau tadi kita pilih itu false, sekarang kita multiple choice. Nah, di multiple choice ini kita bisa lihat di sini ada form view, kita isikan soalnya dan jawabannya yang benar yang mana. Ini kita bikin 5 dari 10 pilihan. Setelah itu kita atur poinnya menjadi 100 karena kita bikin satu soal saja. Oke. Satu soal saja 100. Kemudian Bapak Ibu di sini ada result, ya, kita edit resultnya. Nah, di sini sudah langsung muncul multiple choice-nya 1 karena yang ini nggak masuk karena dia tidak di scene yang sama. Karena itu Bapak Ibu perlunya untuk buat scene. Kita oke. Kita bisa coba. Kita simpan dulu. Kita bisa preview.
Oke, kita next saja. Kita coba ya ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Tadi yang pertama kita taruh kan di atas mamalia. Ternyata ini di shuffle Bapak Ibu, diacak. Jadi jawabannya ini diacak, tidak melulu yang ada di atas ke atas. Ini untuk sedikit mengecoh. Kita pilih mamalia 100 hasilnya. Oke. Sekarang kita cek di story view dan kita kasih contoh satu lagi untuk kompetensi 3. Kompetensi 3 ini saya masukkan untuk materi kompetensinya sama, mungkin saya akan coba menunjukkan yang buat kuisnya. Bisa kita duplicate untuk kompetensi 3. Kompetensi 3 ini biar nggak banyak-banyak saya hapus ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita hubungkan dengan main menunya. Nah, di main menunya ini kita duplicate. Oke. Kita arahkan ke COM 3. Dengan diarahkan di COM 3 maka belum sudah masuk di sana. Nah, sekarang kita masuk di sini di COM 3 ini untuk buat soalnya. Jadi kita masuk di sini ya. COM 3 ini kita bikin soal yang berbeda. Misalnya ini deh, kalau ini jawaban 2, saya pilih aja, ini hampir mirip kan. Kita pilih yang ini. Drag and drop. Oke, drag and drop. Mencocokkan. Silakan dicari kecocokannya, misalnya gitu ya. Misalnya ini cocokkan warnanya, misalnya bunga matahari kuning dong. Kemudian warna apa ya, yang daun mungkin ya, daun segar hijau. Warna atas bendera Indonesia merah. Kemudian suci, bersih, putih. Oke, kita bikin satu soal saja karena itu poinnya kita kasih 100. Jadi Bapak Ibu, kalau soalnya 10 berarti poinnya 10. Kalau soalnya 5 berarti poinnya 20-an. Jadi biar nanti satu kompetensi itu ketemu nilai akhirnya berapa. Baik, ini kita pindah ke slide view dan kita coba untuk fontnya putih, kemudian kita insert ya, biar seragam, back. Nah, oke. Sekarang ini bisa digeser supaya masuk di situ. Nah, seperti ini. Cakep sudah. Kalau mau digeser lagi ke bawah juga nggak ada masalah. Misalnya dibawain. Baik Bapak Ibu, kita coba. Ini dihapus nih ya, ini dihapus. Oh ya.
ini perlu kita pindahkan ke sini. Dan yang ini bisa dihapus dengan cara tekan delete. Nah, ini kita edit result, coba kita lihat, maka dia akan masuk di COM3. Jadi ini nggak perlu dibuat-buat lagi, ini cukup sekali buatnya. Kita coba lihat, simpan dulu, kemudian kita preview. Kompetisi 3. Nah, ini nggak kelihatan, ini harusnya ini kita ganti deh. Ini teksnya hitam ya, kecuali yang ini diputihkan aja. Nah, gitu. Kita preview. Oke. Bunga matahari kuning, daun segar hijau, merah, putih. Nah, nilainya 100 sudah. Oke, kalau mau ditambahin ini silahkan Bapak Ibu. Ya, ini biar ada animasinya. Dengan demikian selesai Bapak Ibu untuk project ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti webinar ini. Dan nanti tugasnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan 3-2 jam, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu membuat media dengan skenario. Ada satu openingnya bisa home screen, bisa kasih animasi. Kemudian dari opening itu nanti masuk ke main menu, ada menu utama. Kemudian Bapak Ibu membuat minimal 3 kompetensi seperti yang sudah saya tunjukkan. Nah, di situ Bapak Ibu menggunakan soal ya, kuis dengan 3 variasi yang berbeda. Boleh dengan yang tadi, 1 true false, benar salah, yang kedua multiple choice, 1 pilihan ganda, yang ketiga mencocokkan ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang lain. Yang penting kita 3 tugasnya. Dan yang terakhir ada scene untuk keluarnya, untuk endingnya. Kemudian Bapak Ibu nanti tunjukkan itu, Bapak Ibu rekam prosesnya, rekam aja prosesnya pakai perekam layar ya, bisa pakai Camtasia, bisa pakai yang lain, Bandicam dan yang lainnya. Nah, videonya Bapak Ibu unggah di YouTube, linknya Bapak Ibu kirim di grup Telegram kita, yaitu di grup bukti pengumpulan tugasnya. Jadi kita ada grup Bapak Ibu, yang pertama masuk itu adalah grup untuk koordinasi pelaksanaan workshop kita. Untuk tugas dan pengumpulan bukti-bukti itu ada grup sendiri. Nanti linknya bisa dilihat di komentar atau di deskripsi dari video ini. Baik Bapak Ibu, saya pikir cukup untuk kesempatan ini. Belajar membuat media pembelajaran menggunakan articulate storyline. Bagaimana Bapak Ibu? Menarik bukan? Semoga Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan. Sekaligus Bapak Ibu kami persilakan untuk mencobanya, sehingga ini bukan sekedar webinar tapi webinar plus workshop. Sehingga harapan kami
Bapak Ibu bisa mengimplementasikan untuk membuat media itu dan diimplementasikan di kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Semoga bermanfaat buat kita semua, semoga bermanfaat buat pendidikan di Indonesia, dan sampai ketemu di webinar kami selanjutnya. Sebelum saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada Bu Faik selaku host kegiatan webinar ini. Atas kekurangan yang ada pada webinar ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Haji Abdul Kholik Eskom, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari webinar hari ini, pembuatan media pembelajaran dengan software Articulate Storyline. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada salah kata. Marilah kita tutup acara webinar hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.